Hai, welcome to our channel Fun Collection. Sebelum saya mulai, saya pengen ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah support kita dari like, komen, juga subscribe-nya tentunya ya. Kali ini saya punya produk baru, tapi di luar sana sudah sempat viral. Kenapa bisa viral? Saya nggak mau panjang lebar lagi. Ini dia teman-teman, saya ambil ya. Raket kita hari ini, Siken Sonic 20. Ayo yang lagi cari Siken angkat tangannya. Dua warna lengkap ya. Yang satu adalah navy silver, yang satu adalah black silver teman-teman ya. Bedanya apa? Kalau secara pandangan mata memang warnanya yang membedakan adalah black sama navy-nya saja. Warna silver ataupun aksen-aksen yang lain itu sama teman-teman. Dan juga secara spesifikasi berat ini sama teman-teman. Ya, jadi hanya kombinasi warna yang berbeda yang Siken hadirkan di Sonic 20. Langsung aja kita bahas nih ya. Siken Sonic 20 kita lihat dari awal dari end cap teman-teman ya. Nih, end cap-nya seperti ini teman-teman. Logo Siken dan tulisan Siken-nya dia timbul ya. Terus seperti warna-warna aluminium atau silver mengkilat begitu. Kalau dilihat ada efek hologramnya teman-teman. Dari end cap kita ke grip. Gripnya ini tipis teman-teman ya, tapi empuk dengan bahan PU nonwoven. Kemudian di bagian gripnya ini ada logo sama tulisan Siken di emboss gitu ya teman-teman ya. Dan ukuran gripnya ini kalau kita lihat seperti G5-nya Yonex lah, jadi agak besar ya. Di gripnya tidak ada stiker apapun teman-teman ya. Kemudian dari grip kita ke cone. Ada beberapa bagian yang membuat raket ini memang secara spek wah banget gitu ya tampilannya, dan harganya juga di low entry. Teman-teman kalau perhatikan cone-nya ya, ini adalah kun-kun untuk raket-raket Jepang. Juga disematkan teknologi-teknologi seperti kun ini yang bisa dibilang teknologi raket-raket mahal. Dia berbentuk seperti mulut ikan, jadi memungkinkan pergerakan raketnya itu hanya ke depan dan ke belakang saja teman-teman. Kemudian untuk placement jempolnya memang ya tuh enak banget teman-teman ya. Dan ya namanya juga kun-kun yang biasa dipakai di raket-raket mahal gitu teman-teman ya. Jadi pasti desainnya sudah ergonomis dan mendukung pada saat teman-teman bermain di lapangan. Ada tulisan Siken-nya di kedua sisinya, kemudian ada speknya juga teman-teman di sini. Untuk berat speknya tertulis adalah 82,5 plus minus 2,5. Jadi kalau dibilang ini adalah raket-raket ya kelas-kelas yang 4U. Kemudian BPI-nya dia bilang adalah 300 plus minus 5. Kalau teman-teman lihat 300 plus minus 5 berarti dalam tanda kurung bahwa ini adalah head heavy ya. Tetapi head heavy-nya itu nggak banget, nggak lebih dari 305 ke atas gitu ya. Yang perlu diperhatikan teman-teman di sini, dia bisa ditarik sampai 35 lbs teman-teman. Jadi cukup tinggi ya. Untuk head heavy, nilai head heavy-nya karena dia 300, jadi Siken di sini dia bilang 9.0 head heavy. Jadi hampir 10 ya, bukan 10 banget. Jadi kalau di level-level kita bilang raket-raket kontrol itu ada di 5 sampai 8 teman-teman ya. Nah kalau untuk head heavy dia ada di 8 sampai 10. Nah ini adalah nilainya di 9. Kemudian dari kon kita ke shaft. Shaftnya cukup kecil ukurannya. Dia punya material adalah modulus karbon grafit yang disempurnakan oleh Nanotech teknologi dari Jepang teman-teman. Jadi nggak heran kalau memang secara finishing dia lebih rapih dan halus teman-teman ya. Secara finishing, secara kualitas sudah pasti tentunya dia akan makin rapat, makin ulet, makin keras, dan makin awet gitu teman-teman ya. Jadi penggunaan Nanotech itu mengisi lebih banyak pori-pori materialnya sehingga dia akan lebih menjadi sedikit lebih stiff teman-teman. Teknologinya apa aja? Ya di sini ada AirTech ya teman-teman. Jadi dari segi sisi desain semua dari shaft dan frame itu dibuat memang minimalis ya, dengan model sedikit lebih tipis-tipis sehingga dia bilang banyak sekali mengurangi gesekan raket
terhadap udara. Teman-teman, dia juga ada teknologi, ada two-piece layer ya bagian shaftnya teman-teman. Jadi bagian shaftnya ini dia ada dua lapisan karbonnya teman-teman, sehingga lebih membuat dia terkesan dan feelingnya itu rigid teman-teman ya. Jadi lebih mantap pada saat melayangkan atau melakukan pukulan. Dan modulus karbon grafitnya itu dengan tipe 30T. Jadi kalau yang terbaru itu sudah ada 48T, cuma banyak yang belum pakai teman-teman ya. Tapi untuk Sonic 20 ya dengan entry level dia sudah pakai yang 30T teman-teman. Jadi itu merupakan keunggulan lagi dari raket Shiken Sonic 20 ini ya. Jadi dari material, dari cone gitu ya. Jadi udah ada beberapa ya. Itulah yang kenapa nanti kita lihat sampai akhir bisa viral itu raket ini banyak teknologinya. Dari shaft kita ke T-joint. T-jointnya juga sudah menggunakan T-joint integrated yang ditanam di dalam. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, ini lebih slim teman-teman ya ukurannya tuh ya. Lebih slim sehingga ya itu tadi kalau dia bilang adalah AirTag ya, air teknologi yang banyak sekali sudah menggunakan desain-desain ramping yang mengurangi gesekan antara raket dengan udara pada saat teman-teman main di lapangan. Itu dari T-jointnya cuma ada logo Shiken warna biru ya, dua-duanya juga sama logo warna biru. Oke. Dari T-joint kita mau lihat ke frame ya. Nah, frame-nya ini bentuknya simetrik teman-teman ya. Jadi atasnya ini dia sedikit lebih pipih, di mana nanti efeknya sweet spotnya akan lebih besar teman-teman ya. Dengan 72 grommet ya, jadi pada bagian frame-nya ini pada saat terinstall atau terpasang senar, dia akan banyak memberikan repulsion yang bagus teman-teman, karena tidak terlalu padat ya bagian di frame-nya. Dan frame-nya ini yang itu saya bilang dari pertama bahwa dia bisa ditarik sampai 35 lbs. Kenapa? Nah, itu teman-teman. Kita bisa lihat dari konstruksi frame-nya ya, itu hampir menyeluruh ya teman-teman. Dari pukul ya itu kita bilang pukul 7 lah ya. Terus memutar teman-teman ya. Sampai ketemu lagi pukul 5-nya di sini ya. Nih. Itu ada perkuatan atau ya kita bilang reinforcement pada bagian frame-nya yang ditekuk ke dalam, sehingga itu membuat frame-nya itu tahan terhadap tarikan senar yang tinggi teman-teman. Tetapi untuk tarikan yang tinggi, nah lagi-lagi ya kita sharing aja nih teman-teman. Untuk tarikan-tarikan tinggi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Karena apa? Makin tinggi tarikan senar, terus dikombinasi dengan jumlah grommet yang lebih tinggi, itu akan lebih membuat raket ini atau senarnya ini nanti teman-teman lebih keras. Ada baiknya menyesuaikan memang sesuai dengan tenaga teman-teman ya. Itu udah pasti teman-teman di rumah punya pengalaman lah ya. Namanya coba untuk tes dari LBS yang dipakai teman-teman semua sendiri di rumah. Misalnya kali ini pakai senar apa dengan tarikan berapa, kalau emang kurang enak ya besok naikin, atau kalau terlalu kenceng turunin gitu kan. Caranya memang paling gampang teman-teman ya. Teman-teman coba di lapangan, teman-teman berdiri di ujung lapangan yang satu, teman-teman pukul bolanya sampai ke lapangan sebelah ya. Kalau teman-teman itu bolanya lebih lewat jauh, itu berarti kurang kenceng. Kalau teman-teman pukul nggak sampai di ujung lapangan, berarti itu terlalu kenceng teman-teman ya. Itu bisa dicoba tes untuk dikurangi ya. Atau coba untuk kombinasi antara vertikal horizontalnya itu dikombinasi teman-teman. 26, 28 atau 25, 27 atau seperti apa gitu. Oke, nah tuh teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu dia dari review spek desain ya, juga dari material-material yang digunakan dari Sonic 20 kita hari ini. Penasaran nggak? Ya kan? Bener nggak spesifikasinya? Ya kan? Berat, BP-nya, segala macamnya. Makanya, jangan kemana-mana, yuk kita timbang. Biasanya kita hanya mewakili satu-satu aja yang kita timbang. Nah, untuk yang kali ini, untuk yang Sonic 20, kita coba timbang dua-duanya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ya apa sih perbedaannya antara yang warna black dengan yang warna navy-nya. Yuk kita lihat ya.
Kita hidupin dulu mesin kita. Yang pertama kita timbang untuk yang warna navy silver nih teman-teman ya. Beratnya ada di 84,9. Jadi oke ya teman-teman ya. 4U ya. Berat sekarang swing weight. Swing weight-nya ada di 85 teman-teman. Jadi sedikit berbeda dengan berat raketnya ya, sedikit saja. Nah kalau seperti ini kita akan lihat untuk balance point-nya itu dia akan ya 295-an, 295 300 lah ya teman-teman ya. Beratnya ada di yang biru ini ya teman-teman ya, 296 teman-teman ya. Jadi masih oke. Sekarang yang hitam kita mau lihatnya, black silvernya berat. Nggak jauh beda. Yang black silver ada di 84,6 ya teman-teman. Jadi bedanya cuma 0,3 gram saja. Swing weight-nya oke. Swing weight-nya lebih berat ini sedikit teman-teman ya. Beda 0,5 kg per cm kubik atau 0,5 lbs lah kira-kira teman-teman ya. Untuk balance point-nya yang ini agak sedikit lebih rendah teman-teman. Kalau ini ada di 295 teman-teman ya. Jadi secara ayunan berat yang hitam lebih berat, cuma secara balance point dia 1 mili di bawah yang navy. Nah, tuh teman-teman hasilnya gimana ya? Jangan kemana-mana, kita langsung ke kesimpulan. Yuk, dari kedua raket yang sudah kita review dan timbang gitu ya. Memang secara balance point raket yang warna navy itu balance point-nya lebih tinggi 296 gitu teman-teman, yang sedangkan yang black-nya ada 295. Tetapi secara swing weight ya yang black ini lebih tinggi gitu ya. Nah, itu juga bisa kita lihat bahwa memang raket-raket ini level-levelnya adalah kategori untuk power ya, untuk smash dengan head heavy-nya. Apalagi nanti kalau memang ditambah senar gitu ya, sejumlah mungkin 3-5 gram, tariknya cukup sesuai dengan standar teman-teman, itu mungkin akan menambah head heavy ya. Jadi memang dia nggak terlalu head heavy, tapi yang bisa ditarik oleh kesimpulan kita hari ini bahwa raket ini power ya, dengan tadi kesimpulannya head heavy, shaftnya juga ini medium stiff teman-teman, dan ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang suka smash ya. Jadi dengan tambahan AirTag itu juga kita bisa lihat memang itu adalah salah satu keunggulan teman-teman buat teman-teman yang pakai raket ini nanti di lapangan. Terus untuk permainan kontrol seperti apa? Ya, kalau untuk permainan kontrol karena memang dia head heavy tapi nggak terlalu tinggi ya, kita bisa bilang yang itu sering dalam bahasa istimewanya slightly head heavy ya teman-teman ya. Ya ini mungkin masih bisa untuk permainan-permainan kontrol, apalagi didukung dengan shaft yang stiff dan frame yang juga stiff. Jadi untuk permainan kontrol mungkin jadi lebih enak juga gitu ya, masih bisa dipakai teman-teman ya. Tetapi yang pasti raket ini memang adalah raket-raket power yang banyak disukai oleh banyak tipe-tipe pemain power yang di Indonesia seperti itu. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau secara spek, teknologi dan kesimpulan untuk raket ini setelah kategorinya juga kita sudah hadirkan buat teman-teman. Terakhir kita mau info mengenai harga. Dengan harga Rp500.000 ya teman-teman juga akan mendapatkan paket. Nih, apa aja yang pertama teman-teman akan dapatkan? Yang pertama akan mendapatkan satu buah grip ya, grip handuk dari Prochem. Kemudian satu buah tas kain ya. Nih teman-teman, tas kain ya. Ini tulisannya Optima, tapi karena memang Optima sama Shiken ini adalah satu, jadi sama aja teman-teman. Tas kainnya akan bentuk seperti ini juga. Oke. Kemudian dapat senar yang mungkin teman-teman bisa pakai di lapangan dengan harga yang cukup oke, dan ini digratisin. Gratis pasang, gratis logo. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan
Sonic 66 titanium ya dengan ketebalan 0,66, dan ini memang rasanya untuk disenarkan di raket Sonic 20 kita ini mantep gitu teman-teman ya. Itu dia. Jadi teman-teman secara spek sudah, secara real timbangan sudah, dan secara harga juga saya sudah floorkan buat teman-teman, saya sudah infokan buat teman-teman. Tetapi gimana cara ordernya? Nah, teman-teman bisa cek video di bawah ini, ada link deskripsi untuk ke Tokopedia kita, Shopee dan segala macam. Teman-teman bisa klik, nanti akan diarahkan ke sana, teman-teman bisa check out, melakukan pembayaran, dan kita akan kirimkan ke rumah teman-teman semua di rumah. Itu dia teman-teman. Oke, jadi sebelum berpisah, saya ingin sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support, komen, subscribe, kritik, saran, dan segala macamnya. Thank you banget. Yang belum, jangan lupa klik tombol di bawah. Kenapa? Gratis, nggak bayar. Dan kita tunggu komen-komennya semua buat teman-teman di rumah. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.